Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asifade dengan NIM 240209501050 dari kelas PTIKE angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengubah foto PNG atau JPG ke dalam bentuk desain logo vektor. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, langsung saja kita masuk ke cara pengubahannya. Nah, pertama kita buat garis dengan menggunakan pen tools. Nah, untuk memunculkan pen tools, kita dapat menggunakan dengan mengklik tombol B. Kemudian buat garis dengan menekan kontrol agar garisnya itu dapat simetris. Nah, kemudian klik enter untuk memutuskan garis. Nah, selanjutnya kemudian kembali ke select tool. Nah, selanjutnya kita duplikat garis hitam ini sebanyak-banyaknya untuk membuat beberapa objek hitam seperti ini. Nah, kita duplikat. Jangan lupa tekan kontrol untuk membuat objeknya itu bisa simetris. Buat sebanyak mungkin. Nah, kemudian sebelum itu kita simetriskan dulu objek-objek hitam ini sebelum kita gabung. Kita select, lalu pada align and distribute itu pada relatif itu kita pilih yang less selected, terus pilih yang distribute vertically with even vertical gaps. Kemudian jika masih kita pilih yang center on vertical axis. Nah, maka di sini objek hitamnya itu sudah simetris. Kemudian selanjutnya kita select kembali, kemudian masuk ke menu pad, lalu kita combine. Nah, jadi semuanya itu sudah digabung. Lalu kita posisikan berada di tengah. Nah, setelah menggabungkan semua objek persegi panjang ini, selanjutnya kita buat lingkaran dengan menggunakan ellipse atau art tool. Kemudian buat lingkaran simetris dengan menekan kontrol agar objek lingkarannya itu bisa simetris. Kemudian kembalikan lagi ke select tool. Setelah itu posisikan objek ini pada objek persegi panjang.
Kemudian setelah itu ini Itu ikan cepat. Potong-potong. ini. Seleksi semua. Kemudian kita pilih semua. Saya itu masuk ke menu pet, kemudian pilih cut pet. Nah, setelah itu, nah di sini kita masuk ke fill and stroke. Sini kita atur opacity-nya itu jadi kita kurangkan agar titik-titik lingkarannya itu bisa terlihat. Nah, kemudian kita hilangkan objek-objek persegi panjang yang ada di samping kanan dan kirinya. Bisa menggunakan alternatif. Dengan menekan alternatif kemudian akan muncul sorry. Nah, dan klik alternatif maka akan muncul garis seperti ini. Nah, kemudian kita langsung saja backspace. Kemudian lakukan hal yang sama pada sisi kiri. Nah, kemudian kita backspace. Selanjutnya, nah, kemudian kita kembalikan dulu warnanya, masuk ke fill and stroke lagi, kemudian atur opacity-nya itu jadi full lagi. Setelah itu ada lagi yang ini tuh Double kayaknya itu. Oh, tunggu. Enggak sih? Kamu lupa. Ini penting adiknya, jangan kau pakai itu deh, yang al itu. Jangan mau pakai itu. Al apa? Alternatif, kecuali yang garis hijau. Maksudnya? Lanjut. Kemudian combine memang nih. Yang mana? Yang ini yang dua. Yang mana combine memang? Ini 3, 1, 2, 3, 4, 5 mati. Sip nih. Berpilih sendiri tuh yang 5. Pilih satu-satu sih sekarang. Tuh. Lagi. Di mana Mi tadi sampai kok? Jujur. Setelah dikasih opacity. Nah, setelah itu kita kembalikan opacity-nya, lalu kita gabungkan. Nah, setelah itu selanjutnya kita buat apa ya? Objek persegi panjang dan menggunakan rectangle tool. Nah, di sini itu kita pastikan di sini itu bahwa banding boxes, nodes dan alignment itu aktif. Nah, kemudian buat seperti ini. Setelah itu kembalikan lagi ke select tool agar menghindari terjadinya terbentuknya objek baru. Nah, kemudian kita sesuaikan iter. Begitu pun sebelah sini. Nah, kemudian katakan dia itu berada di sampai dia itu menutupi bagian bawah dari objek kita ini. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada kita duplikat, kemudian kita seret ke bawah dengan menggunakan kontrol. Nah, lakukan
hal seperti ini tuh sampai objek hitamnya itu habis. Nah, setelah itu selanjutnya kita select objek yang berwarna hijau terlebih dahulu. Bisa dengan menggunakan alternatif. Nah, kemudian kita masuk ke menu pad, lalu combine. Selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih objek hitam. Kita combine. Kita apa ini namanya stroke to pad. Setelah itu masuk lagi ke pad, lalu ke combine. Nah, setelah itu masukkan objek pohon. Nah, untuk masukkannya kita masuk ke menu file, lalu pilih import. Nah, kita masukkan. Nah, di sini kita pilih objek ini, kemudian masuk ke pad, lalu ke track bitmap. Nah, tadi sudah terlanjur muncul ya, tapi tidak apa-apa. Untuk memunculkan seperti ini kita pakai cara yang tadi. Nah, di sini untuk detection modenya kita pilih brightness cut off, kemudian langsung saja kita apply. Nah, maka di sini akan muncul gambar vektor seperti ini. Nah, karena gambarnya sudah tidak digunakan, kita langsung hapus saja. Kemudian masukkan ini ke objek yang telah dibuat tadi. Sesuaikan saja. Kemudian letakkan. Kemudian kita buat garis hijau ini itu berada di atas objek pohon. Nah, itu bisa dilakukan dengan memilih alternatif. Nah, terpilihkan, lalu kita pilih raise selection to top. Nah, maka di sini garis hijaunya itu sudah berada di atas objek pohon dan objek garis yang berwarna hitam. Kemudian seleksi ketiganya apa dulu? hijau dulu, baru shift pohon, confident different. Ya itu. Nah, selanjutnya untuk langkah selanjutnya kita pilih objek hijau ini lagi, kemudian shift, pilih objek pohon, kemudian masuk ke menu pad, lalu kita pilih different. Nah, setelah itu kita pilih objek hitam,
objek garis hitam. Nah, kemudian kita pilih objek garis hitam terlebih dahulu seperti ini. Nah, pastikan semua objeknya itu terpilih, kemudian kita pilih shift, kemudian kita klik lagi pohon. Nah, setelah itu masuk ke pad, lalu kita pilih different. Nah, seperti ini. Maka sini itu akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke di bagian kiri, kita pilih yang gradient tool. Nah, kemudian kita tarik garis seperti ini. Nah, untuk seperti ini. Kemudian untuk mengatur warnanya itu kita masuk ke fill and stroke. Bisa diatur di fill and stroke. Oke, di sini kita bebas memilih warnanya itu ingin warna apa. Kita kreasikan saja kreatif mungkin. Bisa di sini. Seperti ini. Kemudian untuk penambahan kita bisa lakukan di sini. Itu warnanya saya mau pilih warna apa ya? Ini saja. Seperti ini saja. Bisa kita atur agar simetris, bisa menggunakan kontrolnya seperti ini saja. Kembalikan ke selector. Nah, selanjutnya kita buat teks. Nah, kita tambahkan teks. Sini kita pilih kita pilih text tool, kemudian kita letakkan sini saja. Di sini saya akan masukkan teks nah, kemudian kembalikan ke selector. Nah, di sini fontnya masih seperti ini ya. Nah, kita ganti font untuk teks Pasifik ini menggunakan Serona Script. Nah, langsung saja kita apply. Nah, di sini kita sesuaikan saya yang diinginkan.
Untuk mengatur warnanya itu kita bisa masuk ke salah. Iya benar. Oh kita nah kita atur warna dari teksnya sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, berarti di sini bisa dibilang desainnya sudah jadi. Kemudian untuk save desain logo vektor ini kita select. Nah, pastikan semuanya itu terselect, lalu masuk ke file, kemudian kita pilih export. Nah, kita centang export select only supaya yang ekspor itu hanya yang kita pilih saja. Kemudian ekspor. Nah, untuk melihat apakah desainnya itu sudah tersimpan atau tidak, kita bisa langsung saja masuk ke file. Kemudian, nah, sini tuh sudah muncul desainnya. Nah, demikianlah video cara mengubah gambar PNG atau JPG ke desain logo vektor dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.